pelosok-pelosok Indonesia dan itu membuat saya sempat cemburu karena beliau pernah KKN di Banda Neira. Jadi saya itu kami sama-sama senang bertualang gitu ya. Kebetulan rezekinya saya itu saya bertualang tuh di luar Indonesia. Dan ya saya syukuri hal itu, tetapi juga saya cukup iri juga dengan Pak Joyo karena beliau bisa bertualang di pelosok-pelosok Indonesia yang menurut saya indahnya luar biasa. Dan itu hanya Pak Joyo yang punya pengalamannya. Oleh karena itu tanpa berlama lagi, karena Pak Joyo harus segera mengejar pesawat, kita langsung saja dengarkan materi dari Pak Joyo. Saya izin record terlebih dahulu ya Pak Joyo. Oke, recording start. Kemudian saya yang share screen ya. Iya. Nanti bilang next ya. Oke, siap. Sudah belum. Baru saya slideshow. Oke. Sudah terlihat ya. Silahkan Pak Joyo. Oke, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya untuk mengisi kuliah. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman mahasiswa dulu ya nih ya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, karena kebetulan saya juga masih muda gitu ya, masih kepala dua juga lah sama kayak kalian. Oke, teman-teman semua apa kabarnya nih pagi ini? Ada suaranya nggak? Tadi kayaknya ada yang... Oke, masih pada ngantuk ya kayak kepagian ya kuliahnya jam 7. Oke, sebelum masuk ke materi, tadi kan sudah sedikit dijelaskan terkait CV saya. Di sini saya mau menambahkan lagi terkait background saya tadi, terkait pengalaman bekerja karena jadi ini kan kemarin kan sebenarnya sebelum saya ke lapangan gitu, tiba-tiba saya tuh ditelepon oleh Bu Dwi gitu, diminta untuk mengisi materi kuliah manajemen mutu, yaitu untuk practically-nya di lapangan tuh bagaimana sih manajemen mutu itu diterapkan gitu dalam dunia kerja gitu. Ini tuh teman-teman tuh sekarang udah pada semester berapa ya? Semester 5, oke, semester ganjil ya sekarang ya. Berarti udah pada mau tugas akhir ya. Nah, mungkin di sini nggak cuma sharing tentang gimana sih kerjaan sebagai auditor, juga saya mau sedikit sharing tentang bagaimana sih penentuan jalan karir kita ke depannya gitu. Nah, sebenarnya di sini saya juga sempat merasa terlambat ya untuk menentukan jenjang karir saya karena saya terlalu terlena dengan dunia akademis. Saya kuliah S1, lanjut langsung S2, dan di situ sesuai dengan di CV saya banyak berkecimpung dalam dunia akademis dari sejak saya magang di Balai Penelitian Tanaman Jeruk di Malang, di Batu tepatnya, sebagai asisten peneliti. Kemudian saya juga banyak memegang proyek dosen di kampus saya dulu waktu S1 sebagai asisten dosen. Waktu itu kebetulan dari sejak kuliah pun di penelitian dosen-dosen saya sendiri pun saya juga sudah banyak berkelana ke pelosok-pelosok, tapi waktu itu masih di Jawa aja gitu. Jadi saya pernah megang proyek durian di daerah Kabupaten Gunung Pati, kemudian proyek sawo di daerah Bojonegoro dan di Wonogiri, kemudian juga ada proyek kepuh di daerah Solo dan sekitarnya. Terus selain itu semasa kuliah saya juga aktif menjadi asisten dalam praktikum di beberapa mata kuliah. Nah, setelah selesai S1, waktu itu saya tuh ini kan mumpung teman-teman sekalian kan masih pada semester 5 ya. Jadi itu sebenarnya tuh dari semester 5 itu adalah start awal kalian tuh harus sudah tahu mau menentukan jalan karir kalian tuh mau kemana sih sebenarnya gitu. Jangan sampai terlambat nanti sudah selesai terlalu fokus sama perkuliahan, tugas akhir. Setelah selesai tugas akhir, wisuda merasa sudah selesai gitu. Padahal enggak gitu. Padahal setelah wisuda itu dari situlah kehidupan kalian baru dimulai gitu. Nah, makanya dari semester 5 ini sebenarnya kalian tuh adalah waktu yang ideal, waktu emas untuk kalian tuh menentukan jenjang karir kalian tuh ke depannya tuh mau kemana sih gitu kan. Nah, dari semester 5 ini kalian udah bisa mulai research juga, research untuk
mencari pekerjaan ya, tidak hanya research untuk tugas akhir, tapi juga tetap harus fokus dengan tugas akhir. Tapi juga dari semester 5 juga harus sudah menentukan apakah kalian mau lanjut sekolah lagi atau kalian mau bekerja. Kalau kalian mau bekerja itu kalian mau kerja di bidang yang seperti apa, atau mungkin juga ada yang pengen berwirausaha. Ya kalian sudah harus menggali potensi-potensi kalian itu sejak semester 5 ini gitu. Karena banyak kesempatan-kesempatan pelatihan-pelatihan yang free dari berbagai macam institusi itu tuh rata-rata mensyaratkan untuk mahasiswa gitu. Jadi kalau udah selesai kuliah ya udah nggak bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan itu gitu. Nah, oke, sebentar. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya? Tadi sinyalnya kurang stabil. Halo? Lancar, Pak, lancar. Oke. Maaf nih, sebelumnya nih sekarang nih saya lagi di Jambi, jadi saya baru transit. Jadi kemarin saya lagi audit di daerah Tanjung Jabung, itu di pesisir Jambi, pesisir utara Jambi. Sekarang saya mau menuju ke Batam, nanti pesawat saya flight sekitar jam setengah 11, makanya saya di sini masih di hotel nih sambil nunggu pesawat nih dekat bandara. Jadi saya kemarin ketika diminta Bu Dwi untuk mengisi kuliah, lihat jamnya oke lah masih sempat lah saya untuk mengisi materi ini gitu. Nah, kemudian setelah saya lanjut S2, kemudian selama S2 tuh saya hanya fokus kuliah gitu. Jadi di situ saya juga merasa terlambat karena saya tidak menentukan jejak karir saya itu mau kemana sih habis ini gitu kan. Akhirnya setelah selesai wisuda, barulah saya kebingungan gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu sempat ada tawaran ngajar dulu 1 tahun di Akademi Pertanian Yogyakarta. Nah, selama 1 tahun ngajar di Akademi Pertanian Yogyakarta tuh saya ada sesudah itu saya tuh sebenarnya ada sempat bekerja di salah satu institusi di bidang perkebunan waktu itu di bidang research juga eh, kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, waktu itu kenapa sih nggak lama-lama di situ karena nah di sini juga saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman sekalian nih kalau misalnya nyari kerja tuh juga harus hati-hati ya. Jadi kalian jangan terlalu tergiur dengan komoditas apa yang akan kalian kerjakan atau topik apa yang akan kalian kerjakan, tapi kalian juga harus eh, tahu manajemen dari perusahaan tempat adik-adik nanti teman-teman nanti mau bekerja tuh kayak gimana gitu kan, biar nanti nggak terjebak dalam suatu situasi di mana di perusahaan tersebut ternyata tidak bisa berkembang, terus kemudian eh, banyak halangan, banyak rintangannya lah dalam suatu perusahaan tersebut karena manajemennya yang kurang cukup baik gitu. Makanya di sini saya tidak tulis instansi tersebut gitu ya. Itu kemudian setelah dari instansi tersebut, nah pada saat saya masih di instansi tersebut tuh saya sudah mulai galau tuh. Saya nggak bisa nih di sini nih gitu. Udah sistem karyawannya seperti ini, terus manajemennya kurang bagus gitu. Akhirnya saya di situ berusaha lagi mencari sebenarnya saya tuh arahnya mau kemana sih kayak gitu kan. Nah, kalau mengingat kembali dengan hobi saya yang suka sekali jalan-jalan gitu kan, akhirnya saya riset aja dalam bidang saya nih sebagai seorang sarjana pertanian maupun sebagai seorang magister pertanian tuh bisa jadi apa sih gitu kalau misalnya saya tuh sukanya jalan-jalan, terus explore makanan apalagi ya. Nah, itu kemudian dapatlah informasi dari seseorang waktu itu dia pernah bekerja di badan sertifikasi yang lain ya, bukan tempat saya sekarang bekerja, menyarankan saya coba deh di badan sertifikasi ini gitu, coba apply di situ. Nah, gimana sih cara apply-nya waktu itu? Juga agak sedikit tricky ya karena teman-teman adik-adik mulu kelihatan tua saya. Teman-teman sekalian itu tuh kalau misalnya mau mendaftar di suatu perusahaan, tertarik di suatu perusahaan, kalian tuh harus melakukan research yang dalam ke perusahaan tersebut untuk mencari informasi bagaimana ada info lowongan di perusahaan tersebut gitu. Nah, caranya tuh banyak banget. Sekarang tuh udah gampang banget. Kita sekarang ada yang namanya LinkedIn, kita ada yang namanya Jobstreet, ada yang namanya Calibri. Itu banyak banget, itu bisa dipakai semua. Nah, jujur dulu waktu nyari kerja tuh saya tuh bener-bener hampir tiap hari saya target harus apply minimal 1 pekerjaan setiap harinya. Saya itu ada listnya masih di laptop saya yang lama. Itu tuh saya apply udah sekitar 131 lamaran pekerjaan dan ya banyak yang nggak dipanggil gitu sampai akhirnya
suatu ketika saya ikut kayak semacam webinar gitu dari LinkedIn. Gimana sih caranya dapat kerja gitu? Ternyata kita harus perbaiki CV kita dulu. CV kita tuh harus yang sesederhana mungkin tapi seinformatif mungkin. Terus kita juga kalau bisa harus meng-approach orang-orang yang bekerja di perusahaan itu untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut gitu. Karena tidak semua lowongan pekerjaan itu diumumkan di media sosial maupun di platform-platform lain. Biasanya hanya dari mulut ke mulut karyawan itu juga ada kayak gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu saya berinisiatif melalui media sosial LinkedIn, saya approach HR manager dari tempat perusahaan sekarang saya bekerja, saya kirim direct message waktu itu, saya perkenalkan diri saya, background saya apa, dan saya tunjukkan ketertarikan saya terhadap perusahaan tersebut karena saya juga suka traveling, karena waktu itu tidak ada lowongannya sih sebenarnya. Sampai akhirnya ternyata dibales lah direct message saya di LinkedIn gitu sama HR manager tersebut. Dikasih tahu ada nih lowongan di sini mas gitu, coba aja apply, kirim email langsung ke saya. Saya langsung dikasih email dari HR-nya tersebut dan saya langsung kirim CV. Tidak lama dari kirim CV itu, prosesnya kira-kira sekitar 2 minggu, saya wawancara. Waktu itu untuk posisi lain saya gagal, kemudian saya ditelepon lagi, dihubungi untuk posisi sebagai auditor ini gitu. Tapi waktu itu dibilang, tapi ini 70% traveling gitu, dia bilang. Wah, 70% traveling, 30% di kantor, saya suka ini yang kayak gini gitu. Karena kalau kerja di kantor terus kan kadang kita jenuh ya, kita juga harus yang balance lah. Keluar juga iya, di kantor juga iya, kayak gitu. Nah, itu sedikit cerita terkait pengalaman saya dari awal sampai akhirnya sekarang saya bisa ada di perusahaan ini, di PT Peterson Control Union Indonesia, di divisi sertifikasi, khususnya bidang saya itu ada di pertanian organik. Nah, badan sertifikasi seperti Control Union itu badan sertifikasi yang seperti apa sih gitu. Nah, jadi Control Union dan beberapa perusahaan-perusahaan lain itu sebenarnya ada merupakan suatu badan sertifikasi yang bergerak di bidang eh, di bidang sertifikasi. Sebenarnya ada 2 perusahaan, ada Peterson dan ada Control Union, di mana Control Union bergerak di bidang sertifikasi, kemudian dengan entitas yang berbeda, Peterson itu bergerak di bidang konsultan gitu. Nah, sertifikasinya itu apa aja? Ada banyak sekali. Ada dari segi pertanian tuh ada pertanian organik, standar yang digunakan untuk ekspor, barang ekspor yang akan keluar, dari EU organik, NOP organik, kemudian JAS organik, JAS itu standar dari Jepang, NOP dari Amerika, EU untuk negara Uni Eropa, kecuali UK, karena UK sudah keluar ya dari Persatuan Uni Eropa. Kemudian ada standar yang dimiliki oleh Indonesia sendiri seperti SNI organik. Kemudian kalau di bidang teknologi pangan kita ada yang namanya HACCP, sebetulnya gimana sih, HACCP atau HACCP ya, pokoknya gitulah. Nah, terus juga HACCP itu juga terintegrasi dengan ISO 22000 gitu. Terus kalau yang di bidang saya sendiri pun juga sebenarnya terintegrasi dengan ISO 22000 dan ISO 9001 karena kan di sini ada di pertanian organik tuh saya tidak hanya mensertifikasi lahan, tapi saya juga mensertifikasi proses barang tersebut atau barangnya itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh manusia ya. Itu dari dia dipanen dari petani hingga dia ready ekspor. Nah, itu tuh harus dikawal terus prosesnya tuh bagaimana sudah sesuai dengan kriterianya atau belum kayak gitu. Oke, next slide. Udah bisa, oke, udah geser ya. Nah, audit. Ada yang tahu nggak audit itu apa sih yang ada di bayangan kalian tuh? Kan di mata kuliah manajemen mutu kan pasti udah banyak belajar kan dasar-dasar ISO 9001, ISO yang berhubungan dengan teknologi pangan seperti ISO 22000, HACCP, terus HAS 23000 ya. Iya Bang, lama ini mencet mencet anunya. Nah, menurut teman-teman tuh gimana? Yang ada di bayangan kalian itu audit di bidang sertifikasi itu kayak gimana gitu? Ada yang bisa jawab nggak?
Ini nggak ada yang ketiduran kan ya? Masih pagi nih soalnya nih. Kita unmute apa? Coba boleh ditunjuk aja mungkin ya, Bu Dwi. Aku mau coba jawab, boleh? Oh, boleh, Boleh. boleh, boleh Kak. banget. Jadi di bayangan aku audit untuk sertifikasi itu adalah nanti auditnya itu akan meninjau perusahaannya, lihat manajemennya, terus lihat gimana penerapan dari sertifikasi yang pengen mereka capai. Lalu kalau misalnya sudah terpenuhi semua, maka proses sertifikasinya bisa langsung dikerjakan. Kalau misalnya ada yang masih belum sesuai dengan standar, maka diberikan waktu dulu untuk perbaikan untuk kemudian nanti dicek lagi apakah sudah layak untuk dapat sertifikat kayak gitu, Kak. Atau Oke, tujuannya apa? tujuan Oke, akhirnya itu biar kita tahu sejauh ini si perusahaan itu udah menerapkan prosedur sesuai dengan standar yang pengen mereka capai itu, Kak. Mungkin goals-nya adalah misalnya HACCP atau ISO 22000 seperti itu. Jadi tergantung dari sertifikasi yang pengen mereka capai. oke, hampir tepat, tapi belum tepat. Oke, terima kasih Mbak Petra ya namanya ya. Mbak Petra Tarigan, wes. Orang Sumatera Utara nih. Saya sering ke daerah Medan untuk melakukan audit kopi di sana biasanya. Nah, jadi audit ini kalau dari tata bahasa ya, definisinya sendiri adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi. Nah, kegiatannya ini dilakukan untuk membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Atau tadi yang Mbak Petra bilang sebagai sertifikasi yang diinginkan. Nah, itu maksudnya kriteria atau standar yang diinginkan, yang ingin didaftarkan itu apa gitu kan. Nah, terus jadi tadi dalam proses audit itu biasanya tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana prosedur-prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut berjalan dengan baik, terus kemudian menetapkan seberapa efektif dan efisien dari produser atau produser kegiatan organisasi atau perusahaan itu berjalan dengan efektif dan efisien, serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh masing-masing unit dalam organisasi perusahaan. Nah, jadi tujuannya misalkan dalam suatu perusahaan dia mendaftarkan untuk sertifikasi. Ujung-ujungnya itu pasti adalah kenapa sih didaftarin sertifikasi gitu? Karena ternyata produk dia mau dijual. Buyer mereka ada permintaan produk yang certified, misalkan certified organik atau certified HACCP seperti itu. Nah, karena ada permintaan dari buyer tersebut, makanya suatu perusahaan itu, suatu perusahaan produsen makanan tersebut akhirnya mengajukan sertifikasi ke badan sertifikasi. Gitu. Nah, dari perusahaan tersebut akhirnya mengajukan sertifikasi ke badan sertifikasi sebagai pihak ketiga. Nanti ada beberapa persyaratannya yang harus dipenuhi sebelum dilakukan audit. Kemudian barulah dijalankan proses audit tersebut. Sebentar. Nah, biasanya nanti perusahaan tersebut akan mengajukan sertifikasi ke badan sertifikasi yang juga pastinya sudah memiliki kriteria yang diinginkan. Kayak gitu. Misalnya PT ABC mau dia punya barang, misalkan barangnya itu kopi gitu ya, yang paling gampang kopi. Kopi dia mau ekspor ke Eropa. Nah, buyer mereka di Eropa ini minta, oh saya minta kopi yang certified organik. Nah, karena negara tujuannya adalah Eropa, makanya si PT ABC ini akan mengajukan atau apply aplikasi untuk sertifikasi organik untuk EU gitu, ke badan sertifikasi. Nah, nanti dari badan sertifikasi sendiri yang sudah memiliki kriteria tersebut akan meminta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian direview oleh tim reviewer.
Kemudian nanti dari proses review tersebut akan keluar yang namanya apa namanya yang ruang lingkup audit yang akan diaudit itu apa aja gitu. Karena biasanya dalam suatu perusahaan itu dia belum tentu akan mensertifikasi seluruh prosesnya atau seluruh produknya gitu. Mungkin hanya produk tertentu aja. Misalnya si PT ABC ini produknya itu ada 28 produk tapi dia mau sertifikasi 3 produk aja kayak gitu. Itu juga bisa. Itu semua terserah dari si PT ABC-nya mau mengajukan tuh seberapa besar ruang lingkupnya. Nah, nanti pengaruhnya ke nilai kontraknya gitu, ke biaya sertifikasinya. Nanti akan ada tim dari reviewer sendiri yang akan menentukan nilai kontrak tersebut. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada kesepakatan dengan nilai kontraknya, dari PT ABC juga sudah menyetujui, barulah dari situ nanti badan sertifikasi ini akan setelah melakukan tinjauan dokumen dia akan memberikan surat tugas kepada auditor untuk melakukan audit di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, proses berjalannya audit itu gimana gitu? Ini saya agak sedikit kehilangan arah ya rupanya. Karena catatan saya kemarin cuman sekedar latihan aja. Nah, proses auditnya itu gimana gitu kan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya dulu deh. Oke, benar. Benar ke sini dulu. Nah, proses selanjutnya itu gimana gitu. Nah, jadi itu si PT ABC ini itu sorry, kita balik ke auditnya dulu ya sebelum kita balik ke PT ABC-nya. Nah, jadi audit ini tuh kan ada 2 jenis, ada audit internal, ada audit eksternal. Ada yang tahu nggak kira-kira bedanya itu kayak gimana? Halo? Ada yang udah punya bayangan belum perbedaan antara audit internal dan audit eksternal? Untuk Tumbennya panas punya Ira doyan. Halo? Sengaja saya Pak, memastikan Apa? mereka ada di sini. Oh. Serunya Webex gitu Pak, jadi bisa unmute all, jadi kita bisa tahu mereka lagi ngapain kalau nggak jawab. Silakan siapa yang mau jawab. Kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk boleh nih ya? Boleh, nanti saya unmute Pak. Oke, saya lihat dari namanya dulu ya. Coba tadi karena yang menjawab tadi perempuan, Mbak Petra, sekarang laki-laki, M. Alan Asrorunufus. Udah saya Iya, unmute. Oke. Coba bisa menurut Mas Alan sendiri, pandangannya perbedaan antara audit internal dan audit eksternal itu apa sih? mungkin kalau audit internal dilakukan oleh manajemen dari suatu industri tersebut, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak luar, Mas. Ya keluar, oke benar. Yang melakukannya benar. Terus tujuannya sendiri? Tujuannya audit internal sendiri dan audit eksternal itu apa yang membedakan dari segi tujuannya? Kalau tadi kan dari segi yang melakukannya. Oke, halo? Iya, Mas. Iya. Gak usah grogi, ini biasanya kalau ditunjuk langsung kaget ya. Aduh, gue ditunjuk gimana nih jawabnya nih. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi audit internal dan audit eksternal itu bedanya apa sih gitu kan? Jadi kalau audit internal itu kan proses audit yang dilakukan secara internal perusahaan oleh biasanya dalam satu perusahaan itu ada divisi sendiri, mungkin quality control atau dia bisa terpisah antara internal control system dengan quality control maupun dia menjadi satu divisi. Si quality control ini juga sebagai si internal control system atau internal auditornya sendiri gitu. Nah, tugasnya mereka adalah untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan kriteria yang ingin didaftarkan biasanya.
Nah, jadi dia biasanya menjadi pendukung dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk mendisiplinkan, untuk mengevaluasi, meningkatkan keefektivitasan pengendalian dan tata kelola dari perusahaan tersebut. Biasanya si quality control ini selain dia juga mengevaluasi, dia juga yang akan membuat sistem tersebut sesuai dengan kriteria yang ingin didaftarkan kayak gitu. Misalkan ingin mendaftarkan kriteria HACCP,